Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Saya Hasna Khaldana Diva dengan NIM 0603523902. Saya Nida Auliana Mahfuzo dengan NIM 0603523061. Nama saya Ratu Magenta dengan NIM 0603523067. Nama saya Silvianisa Febrianti dengan NIM 0603523078. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira Inas dengan NIM 0603523086. Sokrates yang hidup pada 69 atau 470 sebelum Masehi tinggal di Deme Alopece, Athena. Sokrates merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Kemudian, pemikiran filsafat Sokrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta melalui teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Sokrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia, lalu mengubahnya menjadi filsafat alam menjadi filsafat manusia. Saya akan menjelaskan mengenai filsuf Yunani yang bernama Plato. Plato lahir sekitar 427 sebelum Masehi dan meninggal sekitar 347 sebelum Masehi. Beliau seorang filsuf dan matematikawan yang secara spesifik berada di Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno dan ia merupakan seorang penulis philosophical dialog dan juga pendiri dari Akademik Platonik di Athena yang merupakan sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsuf Yunani kuno dan filsafat barat. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh Plato dan juga guru Plato yakni Sokrates dan murid Plato yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato dikembangkan menjadi Neoplatonisme oleh para pemikir seperti Plotinus dan Porphyry. Neoplatonisme ini memberi pengaruh besar bagi perkembangan Kristianitas, terutama mempengaruhi pemikiran para bapak gereja seperti Agustinus. Filsuf Alfred North Whitehead bahkan mengapresiasi Plato dengan mengatakan bahwa karakterisasi umum yang paling aman dari tradisi filosofis Eropa adalah bahwa tradisi ini terdiri dari serangkaian catatan kaki untuk Plato. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, atau dalam bahasa Yunani adalah Ploteia, yang diartikan sebagai negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis tentang hukum dan banyak dialog di mana Sokrates adalah peserta utamanya. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan bahwa Plato scriben es mortus, yakni artinya Plato meninggal ketika sedang menulis. Plato memiliki pandangan mengenai ide jiwa, dunia ide, dan dunia indrawi. Konsep jiwa menurut Plato ada orang pertama yang menulis bahwa jiwa bukan saja esensi hidup, melainkan juga esensi pikiran manusia. Dalam naskah Plato, kita menemukan bahwa jiwa memainkan banyak peran, diantaranya sebagai penggerakan tubuh, pembawa sifat moral, dan sebagai akal yang berpikir. Dunia indrawi menurut Plato adalah dunia nyata yang mencakup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia
Dunia jasmani ini adalah fana, dapat rusak, dan dapat mati. Berikutnya, teori bentuk atau alam idea menurut Plato. Teori bentuk menurut Plato adalah gagasan tentang alam idea yang salah satu sumbangsi Plato yang terpenting dalam dunia filsafatnya. Dalam pandangan Plato bahwa bentuk-bentuk di dunia material tidak benar-benar nyata, sebagaimana bentuk-bentuk abadi, absolut, dan tidak berubah di alam ide atau alam idea. Alam idea adalah citra pokok dan purba dari segala realitas, merupakan realitas yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dan bentuk-bentuknya tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusialah yang tergantung padanya. Heraklitus diketahui berasal dari Efesus di Asia Kecil. Ia hidup di sekitar abad ke-5 sebelum Masehi atau sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi. Dan pemikiran Heraklitus, dia memiliki pemikiran yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semua yang berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya, Pantareikai, Uden Mene, berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Thales dari Miletus adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai oleh cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Ia juga dikenal sebagai salah seorang dari 7 orang bijaksana. Dalam bahasa Yunani, hoi heptasekoi, yang oleh Aristoteles diberi gelar filsuf yang pertama. Selain sebagai filsuf, Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Bersama dengan Anaximenes, Thales digolongkan ke dalam mazhab Miletus. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Aristoteles mengatakan bahwa Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula kejadian alam semesta. Karena itulah Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam, natural filosofi. Thales yang salah satu ketepatan analisis dan prediksi membuatnya terkenal adalah keberhasilannya dalam meramalkan terjadinya peristiwa gerhana matahari. Thales dapat melakukan prediksi tersebut karena ia mempelajari catatan-catatan astronomis yang tersimpan di Babilonia sejak 747 sebelum Masehi. Thales kemudian dianugerahi gelar sebagai Bapak Filsafat adalah ketika ia memberikan pertanyaan tentang apakah sebenarnya bahan dasar alam semesta, dan menjawabnya dengan air. Karena pertanyaan dan jawaban itu, maka Thales termasuk kelompok filsuf yang mencari prinsip dasar arca alam semesta. Menurutnya, prinsip dari alam semesta adalah air, karena semuanya tidak akan bisa bertahan hidup tanpa adanya air. Siapa itu Aristoteles? Aristoteles adalah salah satu murid Plato yang dikenal dengan pikiran-pikiran sendiri yang berbeda dengan gurunya. Plato sendiri adalah seorang rasionalisme yang berpikiran bahwa segala sesuatu bermula dari rasio dan dari ide-ide yang dihasilkan rasio itu sendiri. Sedangkan Aristoteles berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang berbentuk kejiwaan harus menepati wujud tertentu atau disebut dengan matter. Pada hakikatnya merupakan ekspresi dari jiwa. Hanya Tuhanlah satu-satunya hal yang tanpa wujud. Dengan pandangannya ini, Aristoteles sering disebut sebagai penganut paham empirisme karena menurutnya pendapatnya segala sesuatu harus bertitik tolak dari realitanya, yaitu dari matter tertentu.
Aristoteles juga disebut sebagai bapak psikologi. Teori-teorinya tentang psikologi dapat kita temuin dalam bukunya yang berjudul De Anima yang sangat terkenal, yang terdiri dari 8 jilid. Sesungguhnya adalah buku tentang ilmu hewan komparatif dan biologi. Dalam buku ini, ia mengatakan bahwa setiap benda di dunia ini mempunyai dorongan untuk tumbuh dan menjadi sesuatu sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam benda itu tersendiri.